Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau mulai bab baru lagi, bab 4 di pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap konsumsi. Yuk, kita pelajari dengan baik ya. Kekayaan bahan pangan bumi Indonesia berlimpah ruah. Keanekaragaman sumber pangan yang sangat potensial tersebut meliputi pangan nabati dan hewani. Pangan hewani tersebut meliputi produk perikanan dan peternakan. Produksi perikanan dan peternakan Indonesia cukup tinggi, begitu pula dengan bertambahnya penduduk. Kebutuhan akan produk peternakan dan perikanan sebagai sumber protein terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu olahan pangan diperlukan teknik pengolahan pangan, perikanan, dan peternakan yang baik itu dengan teknik tradisional maupun modern. Proses pengolahan ikan, bahan setengah jadi, dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan dilakukan secara diversifikasi, yaitu pengolahan produk menjadi bervariasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat konsumsi anak-anak usia sekolah dalam mengonsumsi produk hasil perikanan dan peternakan berprotein tinggi dan berguna untuk tumbuh kembangnya. Kamu suka nggak makan protein? Yuk, anak-anak kita pelajari pengolahan bahan pangan setengah jadi, bahan hasil samping dari perikanan dan peternakan berikut ini. Selamat belajar! Jadi, bahan baku berupa daging hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Jadi dagingnya adalah bahan utamanya. Sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisi, bagian tubuh yang jarang dimakan, tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan karena masih memiliki kandungan gizi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai hasil samping pangan. Jadi, karena tulang, kemudian kulit, jeroan, kaki, ceker, dan lain-lain yang merupakan hasil samping yang bukan daging, itu masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai hasil samping pangan dan bisa dimasak kemudian bisa dikonsumsi. Nah, hasil samping perikanan itu kan bisa dihasilkan dari sapi, kemudian kambing, kemudian ayam. Sedangkan perikanan ada ikan, udang, dan juga cumi yang nanti akan kita bahas satu-satu hasil samping apa saja yang diperoleh dari hewan-hewan tersebut. Yang pertama adalah hasil samping dari ayam. Nah, ayam itu punya hasil samping berupa ceker ayam, kemudian usus ayam, kulit ayam, hati ayam. Nah, dari hasil samping yang tadi saya sebutkan, masing-masing itu memiliki kandungan gizi sehingga masih bisa dimanfaatkan. Kayak misalkan contoh ceker ayam. Ceker ayam itu memiliki kalsium dan juga kolagen yang banyak sehingga masih bisa dikonsumsi, kayak mengandung kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang dan juga mengandung kolagen yang bagus untuk kesehatan kulit. Oke, kita akan bahas makanan apa saja yang dihasilkan ya. Nah, yang pertama ada ceker ayam. Nah, ceker ayam ini biasanya diolah menjadi, yang pertama ada seblak ayam, maksudnya seblak ceker ayam, kemudian ceker mercon, ceker pedas ya, kalau di Indonesia ceker mercon, tapi kalau di Korea ceker pedas Korea. Nah, kemudian ada ceker crispy dan juga ada sup ceker. Nah, sup ceker ini biasa kan untuk makan anak-anak balita karena bagus untuk kesehatan tulang gitu. Kemudian selanjutnya ada usus ayam. Nah, usus ayam ini biasa diolah sebagai sate usus yang biasa kita jumpai di
warung makan bubur ayam kalau pagi-pagi, kemudian nasi uduk kadang, kemudian di angkringan kalau malam ini banyak dijumpai usus ayam. Kemudian ada usus goreng crispy dan juga ada usus pedas. Kemudian selanjutnya adalah kulit ayam. Nah, kulit ayam ini salah satu makanan favorit ya, karena sudah mendunia ya kulit ayam. Kalau kulit ayam kan bentuknya hanya lemak-lemak kayak gitu, namun jika sudah diolah maka akan akan mengeluarkan cita rasa yang lezat seperti seperti kulit ayam crispy. Biasanya di Rocket Chicken atau di Olive Chicken, di KFC ini kulit ayam dijual terpisah dan dimakan menggunakan saus, itu enak banget. Dan juga kalau di kafe-kafe itu kadang ada kulit ayam crispy sambal matah, kulit ayam crispy saus barbecue, kulit ayam crispy saus black pepper, dan lain-lain. Kemudian kulit ayam juga biasa kita jumpai di warung makan sate Taichan. Jadi kulit ayam ini dimarinasi menggunakan jeruk nipis, kemudian dibakar seperti membakar sate, namun tidak menggunakan kecap, namun dilumuri dengan minyak. Nah, penampilannya seperti ini. Sate Taichan kulit ayam dimakan dengan menggunakan sambal yang pedas kayak sambal geprek, jadi rasanya itu enak banget. Kalau penasaran silahkan bisa beli di penjual sate Taichan. Kemudian selanjutnya ada ati ayam, bisa diolah sebagai sate ati seperti kita jumpai di angkringan, di warung bubur ayam, warung nasi uduk, dan lain-lain. Kemudian kalau lebaran nih, kadang orang tua kita masak sambal goreng ati ayam. Nah, itu juga memiliki cita rasa yang enak. Kemudian hasil samping dari sapi ada banyak. Salah satunya ada kulit sapi, kemudian ada babat, ada usus sapi, ada iga sapi, dan juga ada hati sapi. Nah, pertama kita akan bahas tentang kulit sapi. Biasanya kulit sapi itu bisa disebut sebagai kikil, dimasak menjadi kikil cabai hijau, kikil balado, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dibuat sebagai kerupuk kulit sapi yang biasa kita jumpai di warung makan Padang. Nah, kemudian kalau di Jawa Barat, kerupuk kulit sapi ini disebut dengan dorok-dok. Nah, kalau di Jogja atau di Jawa ini disebut dengan krecek. Kerupuk kulit sapi ini biasa dimasak sebagai krecek pedas yang menjadi pelengkap hidangan gudeg Jogja. Rasanya kenyal-kenyal pedas gimana gitu, enak. Saya pernah, namun mengandung banyak lemak. Oke, selanjutnya ada babat sapi. Biasanya diolah sebagai soto babat, babat goreng, kemudian jadi topping bakso. Nah, kemudian ada usus sapi. Biasanya usus sapi itu diolah sebagai tembusu atau tambusu ya, saya agak lupa namanya tambusu atau tembusu, gulai tambusu yang biasa kita jumpai di warung makan Padang. Nah, warnanya tuh kuning seperti ini, kemudian kuahnya menggunakan kuah santan, kuah gulai. Nah, isinya itu adalah tahu atau telur. Rasanya cukup enak, namun ya mengandung kalori yang sangat tinggi. Jadi kalau dimakan terlalu banyak maka akan menimbulkan kolesterol. Selanjutnya ada iga sapi. Nah, iga sapi ini biasa diolah sebagai sup iga dan juga iga bakar. Ini enak banget karena masih ada dagingnya. Kemudian tidak terlalu alot karena tidak berdekatan dengan urat sapi begitu. Oke, kemudian ada hati sapi atau ati sapi, biasa diolah sebagai sate
ati sapi, kemudian rendang ati sapi, dan juga sambal goreng ati sapi. Ini rasanya ya enak, namun ati sapi memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan dengan ati ayam.